Pagi hari ini aku mau mendadai tapasan dulu guys, alias cucian. Memang sih matahari tidak bersinar terik, tapi kita harus tetap optimis aja karena bajunya kada kering. Aku di sini ditemani sama Iwane. Aku biasanya ditemani Iwane atau Lalam atau Aau. Aku seneng deh kalau misalkan mendadai tapasan itu ditemani kucing-kucing, kayak ada temen gitu. Oh ya, selain ditemani kucing, aku juga ditemani T-Rex nih. Banyak banget T-Rex. Gaduhan ampun mintuha. Nah, untuk jemur cucian aku dikasih tips sama mertua aku kalau baju atau pakaian itu harus dibalik biar enggak cepat luntur warnanya karena bersentuhan langsung dengan matahari. Tapi untuk celana jeans ini suami aku katanya suka warnanya itu agak kubas alias luntur. Kenapa hadap sini? Karena matahari ada di sana. Nah, seperti inilah spot untuk jemur cucian di rumah mertua aku. Aku tetap ditemani Iwane yang sedang berjemur ya mungkin. Iwane ini dia punya saudara namanya Lalam, aku kasih nama. Dan untuk Iwane ini dia adalah kucing favorit suami aku untuk saat ini ya. Karena dia masih comel. Saatnya bersiap untuk ke kantor. Dulu aku kerja di Tapin TV sebagai divisi news, lebih tepatnya pembuatan naskah serta jadi presenter berita. Di Tapin TV juga aku jadi host sebuah program acara namanya Ragam Usaha. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya nonton Tapin TV dan nonton Ragam Usaha setiap hari Senin dan Kamis jam 3 sore. Oke? Nah, ini adalah view jalan yang sering aku lewati kalau misalkan pengen OTW ke kantor. Seperti inilah jalan-jalan yang harus aku lewati. Kantor aku ada di samping DPRD Kabupaten Tapin. Kemarin sih memang sempet mau dipindah gedung kan. Tapi dari bulan-bulan kemarin belum juga tuh terrealisasi, jadi masih aja tetap di gedung Juang ini di lantai 2. Pertama-tama kita taruh dulu helmnya biar rapi, terus kita masukkan sendalnya ke tempat. Naik deh. Nah, jadi hal yang pertama aku lakukan adalah tentu saja membuka komputer ya, dan ini wallpapernya adalah suaminya Lika katanya. Nah, di sini langsung aja aku buka berita karena aku divisi news, jadi aku langsung aja bikin berita. Nah, jadi file beritanya itu udah berkelompok kayak gini, tinggal dibikin naskahnya deh. Udah selesai kerjaan di kantor. Sebelum pulang aku pengen ajak teman-teman jalan-jalan dulu. Nah, di sebelah sini, di sebelah kiri ada gedung kantor Bupati Tapin yang lama dan kemungkinan akan dibangun sebagai mall satu terpadu, mall pelayanan pintu terpadu satu. Gimana sih bacanya? Nah, dan ini adalah rumah sakit Datu Sanggul yang lama juga karena yang barunya ada di Jalan Terantang dan lebih mewah dari ini. Tapi kedepannya aku belum tahu sih gedung rumah sakit ini mau diapakan kalau misalkan udah diganti gitu kan sama yang baru. Nah, kita ketemu nih sama Masjid Raya Humasa di mana lahannya itu dipakai anak-anak Alia untuk parkir. Kita juga ketemu sama Indomaret yang lagi pembangunan. Dan sekarang Indomaretnya jadi Indomaret Fresh tuh. Ini Kabupaten Tapin ini memang hampir tiap tahunnya terus ada pembangunan ya menurut aku. Karena memang mungkin untuk merapik ada polisi guys. Untung gak ditegur ya. Oh ya, buat teman-teman hati-hati ya kalau misalkan kalian video kayak gini pakai handphone. Aku emang ini salah satu yang tidak boleh dilakukan sih gitu. Cuman aku pengen kasih tahu aja sama kalian. Terus aku juga menghimbau nih buat teman-teman, hati-hati itu doang. Terus di sebelah kiri ini ada lahan gede. Dulunya ini bekas Wong Solo, tapi sekarang dijadiin kayak panggung hiburan gitu. Tuh masih dalam tahap pembangunan juga. Di depannya ada Galeri Tamasa Kabupaten Tapin. Kalau belok kanan ini kita ke Siring Rantau Baru. Jadi Siring Rantau Baru ini sudah dijadikan sebagai tempat wisata yang dapat dijangkau oleh semua pengunjung dari luar ataupun dalam kota.
Dulu sih memang PKL ada di sepanjang trotoar sini. Karena jalannya sempit kan, jadi mungkin pemerintah ini putar akal untuk memindahkan para PKL ini dan lebih menertibkan lahan-lahan di Siring Rantau Baru ini biar terlihat indah dan rapi. Jadi dialihkan ke sebelah kiri. Nah, karena di Siring Rantau Baru ini ada 4 jalur nih. Nah, jadi Eva pengen kasih tahu mereka dipindahkan ke samping kiri sini nih. Kita akan menuju ke sana. Nah, jadi sekarang para PKL ini berada di samping kiri sini nih, di sepanjang jalan. Terus juga setiap minggunya ada Car Free Day tuh. Asik banget kan di Tapin sekarang. Yuk teman-teman, jangan lupa ya untuk kunjungi Tapin. Oh ya, sorenya Eva mau ke acara Mbak Ayun Maulid sama Mama nih. Kita OTW jam 3 nanti. Sekarang harinya hujan, tapi Mama hendak ke Banu Halat melihat orang berjualan. Ginju kita sangat tambal ya guys ya. Jadi di Banu Halat ini tiap bulan Maulid itu ada acara Mbak Ayun Maulid yang dibuka secara umum. Jadi yang datang tuh banyak dari Jawa, dari Kalimantan lain, dari kabupaten atau kota-kota lain untuk Mbak Ayun Maulid, memeriahkan acara Maulid. Nah, sekarang sudah sampai di Desa Banu Halat nih, H-1 sebelum kegiatan dilaksanakan. Jadi biasanya orang-orang itu datang ke sini untuk survei nomor atau letak ayunan mereka. Itu bagi teman-teman yang ikut Mbak Ayun ya. Tapi ada juga nih yang datang ke sini untuk jalan-jalan doang. Nah, kenapa Mama nih bebe orang? Jadi sekarang itu infonya ada 4.000 lebih ayunan yang sudah terdaftar dan pendaftaran masih dibuka sampai besok hari sebelum Mbak Ayun Maulid ini dilaksanakan. Nah, tradisi Mbak Ayun Maulid ini sudah ada dari zaman bahari ya teman-teman, dan untuk membuat ayunan pada kegiatan ini diperlukan 3 helai tapih, 3 helai kerudung, anyaman dari daun enau atau yang bisa diganti dengan daun kelapa. Nah, yang mana anyaman ini terdiri dari 5 macam, yakni halilipan, galang-galang, sasarayan, hahalungan, serta papayungan. Yang mana maknanya untuk memberikan kebaikan bagi orang-orang yang ikut Mbak Ayun. Dan informasi yang Eva dapat kali ini itu peserta yang terjauh untuk kegiatan Mbak Ayun Maulid ini adalah NTB, dan peserta yang tertua itu umurnya 94 tahun dan yang termuda itu umurnya 7 hari. Jadi masih newborn banget tuh. Dalam kegiatan ini pula Eva sama Mama ketemu sama Kak Juhai dan Kak Arif. Tara, jadi kita berbincang-bincang dulu sebentar, sapa-sapa dulu kan, kali aja ada informasi yang bisa digali gitu. Terus lanjut lagi menyusuri jalan-jalan dan melihat orang yang berdagang. Jadi Mama anak balik lihat dastar. Mama anak balik lihat dastar jar. Sambil makan pisang. Tetap ngemil, tetap yang nomor 1. Tuntung pada lihat dastar, lanjut lagi kita jalan. Tapi dastar tadi kada ditukar Mama sih, cuma balik lihat aja. Jalur yang kami lewati kali ini ataupun jalan-jalan dari video ini pasti memang terlihat agak puang atau lengang ya. Tapi pas hari H nanti padat merayap guys. Oh iya, by the way, kemarin tuh aku sempat bikin berita bahwa Kapolres Tapin itu menghimbau para pedagang dan penjual untuk tidak berjualan di jalan karena dapat menghalangi para peserta ataupun pengunjung Mbak Ayun Maulid nih dalam kegiatan besok. Ada terlihat pedagang yang berjualan di jalan ya, tapi untuk hari ini nggak tahu nih saat pelaksanaan nanti ada apa enggak gitu. Siapa tahu kan cuma hari ini gitu. Kemudian Mama terpantau ingin memberikan memberikan mainan untuk Ayobi alias anaknya Dibe yang kedua, adiknya Fatih. Cocok ketiga. Mama beli yang ini, Sagan Ayubi, anaknya Kak Debi. Dengan cocok. Harganya 15.000. Kalau misalkan ini 25.000, yang ini 15.000. Yang ini juga 15.000. Ini bentuknya kelinci ya. Oke.
Lanjut. Jadi menurut cerita dari beberapa narasumber, Masjid Al-Mukarramah atau Masjid Keramat Banu Halat ini didirikan oleh Datu Ujung yang berasal dari Bukit Pegunungan Meratus. Datu Ujung sendiri merupakan tokoh penyair Islam dari rantau nih. Kalau teman-teman tahu cerita tentang Intingan dan Dayuhan, nah kedua saudara itu ada hubungannya dengan Masjid Banu Halat ini. Dalam kegiatan Mbak Ayun Maulid ini biasanya ada nih tempat VIP para pejabat nih. Terus nanti akan ada dibuat ayunan raksasa. Nah, jadi itu ikon banget nih. Kalau misalkan dalam kegiatan Mbak Ayun Maulid pasti ada ayunan raksasa. Nah teman-teman, biasanya Mbak Ayun ini ada 3 masjid yang melaksanakannya. Pertama Masjid Keramat, terus masjid yang ada di Gadung, dan masjid yang ada di Parigi. Tapi untuk masjid yang membuka peserta secara umum hanya Masjid Keramat. Dan untuk Masjid Gadung dan di Parigi itu hanya diikuti oleh masyarakat sekitar gitu. Kurang menuju Liwakaring juga guys, jadi kita tidak perlu ke pantai. Nah pokoknya di sini banyak orang nang berjualan makanan, bener-bener enak mencari makanan, minuman, baju, sandal, tas, banyak ada di sini. Panci, saragal panci ada juga bertahan. Nah, jadi kita belok ampah ke Lumbu. Nah, ada baju-baju kemeja juga guys. Nah, jadi kita boleh lihat baju. Ini mama bujur-bujur nukar lejeng. Nukar lejeng. Mulai banjir jarak aja lah lah. Tapi kan banjir ya tuh. Jadi guys, dapat ini mama nukar tuh, masih ada baju-baju. Ini mama masih balik lihat mencari daster, jadi daster. Sore-sore kayak ini raminya memang ke Banu Halat sih, karena selain melihat ayunan, kalau melihat ini jualan orang juga. Dan murah-murah. Tak singgah Ibunda Ratu. Cilnya di dalam nih. Ini katanya 75 aja. Busui friendly guys. Dan ini ada karetnya juga. Udah ada tali juga, jadi bisa tuh membentuk tubuh. Ini juga sama. Dia busui friendly juga, tapi dia kancing sampai bawah. Tuh. Teman-teman yang baju dinas ya, bisa menggugah selera suami. Oke? Sandal pulang infonya kawan enak. Nah ini ada yang orang mau jual kutang-kutang san juga. Kita masih mengikuti Ibunda Ratu. Kemarin Ibunda Ratu bersatu, di situ kita 4 bersatu teman-teman. 4 Ibunda Ratu saja, karena dia yang memegang uangnya guys. Begitu. Jadi kita kesini tuh sebelum jam 3 dan orang sudah standby untuk berjualan. Dan sekarang kondisinya banyak banget udah yang datang. Itu tadi Kak Topik, rumahnya di Kacapori. Nah udah finish beratan guys, jadi kita tinggal balik. Udah selesai, saatnya pulang guys. Memang karena tadi datang ke sini jalanan belum sepadat ini, tapi sekarang makin sore orang-orang juga makin menuju ke Banu Halat karena mungkin tujuannya untuk melihat letak ayunan milik mereka ya. Jadi jalanan juga semakin padat dan orang-orang kiri kanan juga sedang memilih barang-barang yang mungkin menarik hati mereka untuk dilihat ya. Jadi burit segala burit ada di higa jalan. Tapi kita santuy aja karena masih ada waktu untuk menikmati sore ini. Sore ini juga kita akan menonton Papri Tapin guys. Tara, ini dia penampilan Papri Tapin. Tapi kita seperti pernah melihat wajah orang ini ya yang lagi menyeberang jalan ini. Oh, barai karodong hanyar, bekas ditukar di Banu Halat teh. Hah, langsung dipakai tanpa bertatapasan. Guys, ini ada konser Papri nih di kawasan Rantau Baru, tempatnya di Tugu I Love Tapin. Ini Papri ya, genre
Gendernya hari ini dangdut spesial. Kegiatan hari ini keren. Kegiatan live musik, konser musik jalanan dari Papri.